Kembali lagi bersama Red Segar TV. Bersama saya sudah ada Mas Elga dari Bogor Sipil. Halo Mas Elga. Halo Apa Om. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ketemu lagi sejak Nusati kemarin ya. Iya, baru ketemu lagi nih. Lagi ada Iya, perombakan. lagi ada rombakan wajah baru lah buat Bagel Siklit nantinya. Oh siap. Mau dibikin seperti apa nih konsepnya Mas Elga? Insya Allah sih nanti jadi sekatan semua sih. Oh jadi sekatan semua. Jadi sekatan semua. Buat Oke. fokus aja lah buat ikan-ikan kontes aja Om. Oke siap. Itu. Jadi nggak nyiapin ikan-ikan konteng lagi ya? Udah enggak Sementara sih. masih ada nih ya? Untuk sementara sih masih ada. Oke. Setiap kali ada kegiatan event kontes, Bagel Siklit ini pasti 1 atau 2 bawa pulang piala. Alhamdulillahnya seperti itu. Itu sudah hampir semua penghobi siklit tahu lah ya. Iya. Artinya memang ikan-ikan yang di keep ini ikan-ikan yang sudah pantas untuk dinaikkan. Iya, kurang lebih Memang ikan-ikan seperti sudah itu. bermental juara. Ah. Nah, sebelum kita lihat ikannya, Boleh. tipsnya apa sih untuk pemilihan ikan-ikan yang bisa masuk untuk arena kontes? Mulai dari pemilihan ikannya atau Kalau untuk pemilihan ikan sebenarnya dilihat dari bahannya dulu ya. oke. Dari bahannya itu kalau bisa jangan terlalu kecil. Oke. Untuk milih bahannya ya minimal di 78 lah. 78 tuh udah mulai kelihatan untuk bakat kedepannya seperti apa Oke. gitu. Terus yang pasti kita harus tahu dulu misalnya kita mau milih jenis bahanannya jenis apa. Oke. Kita lihat dulu di itunya patokan aslinya seperti apa. Jadi sekiranya kita dapat bahanan tuh mendekati ke arah sana. Oke. Gitu loh. Jadi nanti kita progres juga ada ininya, ada apa namanya? Tahapan-tahapannya gitu. Misalnya dari ikan yang kita punya, kita kurangnya apa dulu nih? Kurang yang paling banyak itu yang kita kejar dulu. Oke. Itu misalnya entah kurang di body, misalnya kurang gemuk, berarti kita gemukin dulu. Misalnya kurang di finnya, kita kejar di finnya dulu gitu. Jadi itu semuanya ada tahapannya. Jadi mulai 7-8 sentian ya. 7-8 cm itu udah paling rekomend sih Sebab kalau buat nyari kita bahanan. keep dari ikan kecil, kadang-kadang Suka meleset. betul, suka meleset ketika sudah mulai besar ya. Iya betul. Itu Yang dia. kita anggap ikan bagus, nanti begitu dia Tahunya mulai pas besar gede meleset ya. kurang gitu. Ya, betul. Itu juga saya mengalami seperti itu. Nah, yang tadi Mas Elga sudah berbagi tips ya. Iya. Nah, untuk perawatan sendiri Mas Elga, sebaiknya kalau untuk ikan-ikan yang sekatan gitu ya, itu untuk pergantian airnya sebaiknya berapa hari sekali, pemberian makannya berapa kali dalam 1 hari gitu kan? Kalau saya sih di sini sih untuk water chain ya. Water chain itu sih 2 hari sekali. 2 hari sekali? 2 hari sekali itu juga nguranginnya juga setinggi badan ikannya aja. Oh, berarti Jadi termasuknya sadis sih. Gitu. Terus untuk makan sehari sekali cukup. Cuman porsinya yang penting jangan kelebihan, jangan kurang aja. Gitu aja. jadi water change itu setinggi badan ikan? Setinggi badan ikan, misalnya tinggi badan ikannya cuma segini, ya udah tinggi airnya segitu. Hampir 90% lebih ya? 90%-an kurang lebih. 90% ya? Aman kan? Alhamdulillah sih aman. Aman ya? Justru itu yang jadi nantinya membiasakan dia untuk air baru terus, air baru. Jadi nanti sebagai antisipasi ketika di arena kontes gitu loh. Di arena kontes kan kita nggak tahu airnya seperti apa kan. Jadi dia bisa lebih cepat beradaptasi gitu. Nah kalau ikan yang sudah terbiasa dengan pergantian air sampai 90% mungkin sudah settle lah ya? Nah, Bisa lebih cepat untuk adaptasinya ketimbang ketika ikan-ikan yang baru datang, kalau untuk yang baru datang misalnya kita habis beli bahanan atau apa gitu kan, jangan terlalu dulu. Jadi untuk perlahan. Jadi kalau di saya misalnya bahanan baru datang nih, itu sebisa mungkin 2 hari sebelumnya air udah standby gitu, udah standby. Baru ikan masuk. Nah nanti 2 hari besoknya kuras 50 dulu. Kuras 50, ntar naikin lagi. Itu selama kurang lebih sebulan kayak gitu. Jadi buat dia membiasakan air kita dulu. Nanti setelah lepas sebulan baru pakai cara tinggi badan ikan sampai 90% sampai itu. 90% itu. Oke. Itu salah satu juga untuk membiasakan ikan ketika ikan pindah ke Betul, ke tempat lain baru. ya? Tempat baru. Oh, siap. Kita lihat langsung ikannya saja Boleh. dari sebelah sini. Ini juga kemarin turun di Nusatik ya? Iya, ini kemarin turun di Nusatik ini. Ini ada Usisia. Usisia, ya. Kemarin dapat juara Mas ini. Kalau Usisia Enggak. belum rezekinya. Oke. Ah. Dipelihara dari size berapa itu ketika itu? Ini sih udah lumayan gede ya. Kalau nggak salah dari
89 deh. 89. Ya kisaran 8 sampai 10 lah kurang lebih. Itu ini sekarang kan udah hampir 9 10. 9-10 ya. Kalau saya lihat kan badannya cukup lebar nih Mas. Kemarin kita lihat di Nusatik tuh ada jenis-jenis yang sama dengan ikan ini, tetapi badannya agak lebih sedikit kecil. Untuk dia supaya cepat lebar itu kasih pakannya. Kalau ada pakan tersendiri? Kalau di saya sih di penggemukan sih. Untuk digemukin aja dulu gitu. Jadi kan otomatis nanti badan ikan kan melebar. Melebar tuh juga nanti kan agak sedikit meninggi gitu. Nah itu nanti biar kelihatan, baru posturnya baru kelihatan gitu. Nanti setelah itu baru pewarnaan? Baru pewarnaan, baru nanti setelah pewarnaan dilihat koreksinya. Untuk apa ada yang kurang, ini kurang, itu kurang, baru kita analisa lagi lah gitu lebih lanjut. Lebih sulit mana? Pembesaran atau pewarnaan sih Mas? Kalau di saya justru pewarnaannya. Lebih sulit pewarnaan? Lebih sulit pewarnaan karena untuk di jenis-jenis tertentu yang kayak kuning, base-nya kuning, itu masih jadi rintangan buat saya sih. Gitu. Karena takut bocor lari ke oranye atau malah jadi ke merah gitu kan. Betul. Itu apalagi kalau misalnya kayak jenis-jenisnya Usisia, terus Red Flash itu masih agak riskan sih kalau di saya. Siap. Nah ini sudah ses hampir 10 ya? Iya, hampir 10. Di belakang itu Mas Elga? Nah itu Eureka albino. Ya? Kalau nggak salah kemarin turun nih ya? Turun juga. Ini udah besar juga ya? Ya udah lumayan lah. Udah gede juga itu. Udah hampir 2 tahun itu. 2 tahun? Nah ikan dari size 7-8 cm sampai sebesar itu butuh waktu berapa lama Mas? Apa tergantung kita kasih pola makan? Tergantung pola makan, tergantung dari ikannya sendiri. Ada ikan yang walaupun kita genjot makannya, kita push terus makannya, dia nggak gede-gede, ada. Tapi ada juga yang kita ngasih makannya standar atau jarang, dia malah lebih cepat gede dari yang lain gitu. Tergantung dari si ikannya menyerap nutrisi dari si makanannya itu. Jadi kita harus melihat ikan itu sendiri ya, kemudian pakan ya. Betul. Baik. Nah ini yang ada di sini mau dilanjut progres atau ada yang dijual? Kalau ada yang minat silahkan. Oh gitu, baik. Kontak aja ya. Kontak aja langsung. Baik, kita geser ke sebelahnya Mas Elga. Ini kalau buat saya enak banget dilihatnya. Perform banget. Iya. Ya, dia OB Peacock. Dia punya dasnya itu ada peacocknya itu. Benar. Rapi gitu ya. Emang jarang sih yang kelihatan peacocknya di dasi itu, agak jarang. Dan merahnya juga lumayan kenceng gitu ya. Iya. Kereng untuk bagian depannya. Ini kemarin turun juga ya? Kemarin turun juga. Cuman waktu kemarin pucat sih. Pucat ya? Jadi nggak kayak gini apa show-nya dia. Ya begitulah ikan ya, mungkin ketika di tempat si penghobisnya perform sampai di tempat arena kontes ada yang melempem gitu ya. Itu dia makanya perform gitu ya. Kalau di kontes tuh jangan berharap tinggi dulu lah gitu. Karena semuanya bisa terjadi. Bagaimana keberuntungannya ya? Betul. Dijual aja bisa juara. Iya. Bahkan ikan tahun lalu yang juara, tahun sekarang nggak bisa juara gitu kan ya. Betul. Segalanya sesuatu itu bisa terjadi aja gitu. Yang tidak diduga-duga bisa jadi juara gitu. Nah, itu dia. Siap. Oke. Ini di size berapa Mas Elga? Ini kalau nggak salah udah di 9-10 sih. 9-10. Udah lumayan gede juga dia. Ya. Nah kalau untuk ikan-ikan Mas Elga kan, kalau saya lihat nih bagus-bagus. Ini produk impor atau lokal sih? Ini sih sebagian besar sih masih impor. Masih impor. Cuman ada beberapa sih yang lokal gitu. Kalau saya sih ngelihat ikan bagus tuh nggak harus impor, nggak harus lokal ya. Jadi kalau misalnya masuk standar saya, masuk kualifikasi saya lah gitu, ya saya ambil. Gitu. Mau itu ikan lokal, mau itu ikan impor, selama masuk standar saya ya silakan. Kayaknya kalau tadi seperti yang saya katakan di awal, setiap kali ada ajang kegiatan kontes, pasti 1 atau 2 ikan ada yang nyangkut jadi juara. Alhamdulillah. Makanya kita mau korek ilmunya nih kan. Kita minta ilmunya nanti bagi-bagi ke penonton. Khususnya para penghobis gitu kan. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Jadi ketika untuk pemilihan ikan yang untuk kontes ya minimal dari 7 sampai 8 cm baru. Betul. Karena kita lihat bahanannya dulu, karena kan yang namanya kita beli cuma 1 ekor ya, kan nggak pengen fail lah gitu. Nggak pengen gagal gitu. Nah saya sendiri di rumah Mas Elga tidak pakai media macam-macam ya. Seperti karang jahe
Betul. Ya, kadang saya kasih, kadang enggak. Ada juga sering yang bertanya di komentar itu manfaatnya karang jahe, terus kasih pasir, kalau kasih om, kalau nggak dipasir aman nggak sih? Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini nih. Ya, saya paham. Kalau misalnya karang jahe atau pasir Bali itu sebenarnya opsional ya. Oke. Opsional tergantung air di tempat masing-masing penghobis. Oke. Kalau misalnya sekiranya kita ngomong Afrika Siklit ya. Afrika Siklit itu kan butuh pH di atas 7. Airnya? Airnya butuh pH di atas 7. Nah, otomatis kan kalau air di kita itu misalnya cuma 68, 69 atau 7 kan butuh salah satu media yang bisa mendongkrak pH. Gitu. Nah, salah satunya ya bisa pakai karang jahe atau bisa pakai pasir Bali gitu loh. Cuman dilihat, Nah, untuk karang jahe sendiri itu tidak menyimpan bakteri yang merugikan, enggak? Kalau itu sih selama ini sih enggak ya. Artinya perlu dicuci atau tidak? Kalau saya sih paling cuma dibilas aja, dibilas cukup. aja. Dibilas aja cukup. Baik. Yang di belakang itu ada itu Dragon Blood. Oke, kelihatan nggak? Nggak. Nah itu. Nah itu kita dari atas karena emang tempatnya kita nggak bisa shoot dari belakang nih. Iya. Ini baru mau dirombak ulang dulu layoutnya nanti nih. Oke. Kemarin turun ini mas nggak? Turun juga kemarin. Nurin berapa ekor sih kemarin? Kemarin kalau nggak salah 15 ekor. 15 ekor. Itu hampir semua. Hampir semua turun kemarin. Hampir semua itu kontesnya Mas Elga kemarin itu. Ya, kalau 15, kalau pesertanya kemarin kurang lebih 86 kan? Iya. 15 ada di Mas Elga ya hampir jadi kontes Bagol Siklet itu. Kita geser ke sebelah. Nah, ini yang kemarin jadi Grand Champion ya? Iya, betul. Emang ketika saya fish in juga ini sudah saya lihat perform banget Mas Elga. Ya kalau ya secara orang yang mungkin yang baru melihat ikan siklet juga ini pasti dia mengatakan ini ikan keren banget. Yang pertama kalau saya lihat sisiknya rapi gitu ya. Iya. Nah, dia polanya rapi sih. Polanya rapi, nggak berantakan. Susah nyarikan begini mas ya? Lumayan susah sih. Susah ya? Waktu kecilannya dia pun saya juga nggak expect kalau gedenya bakal kayak gini. Oke. Gitu. Karena waktu kecilnya tuh ya itunya corak-coraknya dikit, merak-meraknya dikit, warnanya juga nggak begitu beraturan waktu dia kecil tuh. Datang ke sini size berapa? Waktu kecil tuh masih 78. Belum seperti ini belum? Belum masih jauh dari ini. Nah dia bermutasi seperti ini ketika di size berapa? Itu mulai kelihatan bakatnya itu udah di size mau masuk 9. Mau baru masuk 9 baru kelihatan. Oke. Dan akhirnya nggak disangka dapat GC kemarin ya? Alhamdulillah gitu. Saya juga nggak ada ekspektasi bakal dapat GC sih. Biasanya kalau bisa dapat GC semangat lagi tuh ya? Oh harus kalau itu. Makanya sekarang lewatnya mau di-set ulang nih? Mau di-set ulang, mau ya diseriusin aja dah udah gitu. Ya ini Pak, ini ya. Udah dibongkar-bongkar ya, akuarium yang di sana. Mau di-set ulang, memang agak sedikit berantakan kata Mas Elga nih. Dia bilang nggak apa-apa, kita lihat ikannya bukan lihat galerinya. Oke. Nah kalau udah pernah GC gini, kalau ada penghabis minat gitu, ini saya kepo saya. Kisaran berapa ya? Kemarin ini udah pernah ditawar sama orang Thailand. Oke. Itu dia buka harga di 4,5. 4,5 juta. 4,5 juta. Setelah Nusatik. Nggak dilepas? Belum. Karena masih jauh sih. Pasti seneng-senengnya gitu ya. Iya. Thailand ya? Sama orang Thailand. Ditawar 4,5. Ya kalau tawar 4,5. Oke, mantap lah. Sesuai lah dengan dia punya perform. Belakang tuh ada yellow ya Mas Alga? Ya, tuh masih bahanan sih jatuhnya karena bloodnya belum keluar. Iya. Ikannya udah besar-besar di sini ya? Iya, ini udah lumayan gede lah. Iya. Untuk tanknya sendiri berapa senti Mas Alga ini? Kalau untuk persekatnya kisaran 30 sampai 32 sih kalau salah ini. 32 ya. Tingginya dia 40. Oke. Sengaja dibuat agak tinggi karena buat merangsang pertumbuhan finnya sih. Oke. Itu pengaruh juga ya? Pengaruh karena jadi kan semakin tinggi akuarium itu semakin cepat pertumbuhan fin ya? Pertumbuhan fin ke atasnya. Karena kan kalau kita lihat dari pergerakan aerator sendiri kan dia ke atas tuh. Kan narik air ke atas. Oke. Gitu.
Untuk pakan ya pengaruh juga Mas. Pakan yang mengandung apa misalkan untuk yang mempercepat pertumbuhan fin atau pewarnaan. Oh, kalau misalnya untuk fin, untuk kandungannya apanya sih, kayak saya kurang tahu juga ya. Cuman kalau selama ini pakan yang saya pakai buat fin itu lumayan ini sih, lumayan gitu. ngaruh juga. Lumayan ngaruh juga. Oke. Siap. Kita geser ke sebelahnya Mas Olga. Nah, ini red peacock ya? Iya. Beda dengan red ruby? Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Oh. Gitu. Kalau sama, kalau beda, perbedaannya tuh gimana antara red ruby dengan red peacock? Kalau dari saya pribadi ya, kalau red peacock dia dari warna merahnya itu lebih merah. Dia lebih merahnya lebih ke gelap gitu loh. Oh, oke. Blood red lah kalau dibilang. Dia lebih gelap. Tapi birunya itu dia agak keunguan. Oh. Beda dengan red rubin. Kalau red rubin dia merahnya agak cerah nih. Tapi birunya juga agak tipis. Agak cerah juga agak justru. Cerah juga. Kalau yang patokan aslinya ya. Iya, siap. Gitu. Kalau di saya penilaiannya seperti itu, perbedaan red rubin sama red peacock. Siap. Ini kemarin sempat turun juga ya? Sempat turun. Tapi emang size-nya kurang besar ya? Iya, emang kurang gemuk sih, karena memang belum kejar gemuknya sih. Ya. Mungkin tahun berikutnya lah ya, mungkin sudah bisa lebih. Mudah-mudahan. Lebih besar. Belakang juga ada DB ya? Iya, di belakang tuh DB juga itu. Itu nggak turun kemarin ya? Turun juga. Berarti yang di tank ini semua turun kemarin? Cuma yang OB yellow aja enggak. Oh, OB yellow aja yang enggak. Yang lainnya turun? Yang lainnya turun. Pulang biar berapa kemarin? 3 ya? Iya, total 3. Total 3. Yang menang 2. 2. GC-nya di Dragon Blood. Juara 1 Dragon Blood. Dragon Blood, oke. Ikan yang sama. Terus sama Melandi satu lagi juara 3. Melandi di mana? Melandi itu di belakang. Oh, ini nih. Oke. Ini kita lihat mana Melandinya. Oh, di belakang itu Mas ya? Di belakang itu. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak tuh? Oh, itu juara 1 Mas ya? Itu juara 3. Oh, juara 3. Juara 3 di kelas wild. Kelas wild. Oke. Size berapa itu Mas Aga? Itu udah sekitaran 9 sih. Itu nggak ini 10-an. Nggak sayang taruh di belakang, nggak taruh di depan aja, biar bisa kita pandang-pandang gitu. Dia kalau taruh di depan justru nguncup sih, nggak tahu kenapa. Oh. Entah karena perbedaan parameter air atau gimana sih juga nggak ngerti. Jadi ini ikan bagus-bagus ya, tapi terus selubung ini. Iya. Di belakang. Ngumpet. Nah ini kalau nggak salah piton ya? Apa namanya? Yang tempo ada di Noval? Iya, betul. Yang waktu itu saya pernah datang ke Noval. Nah, kalau yang Noval yang sebelahnya, belakangnya tuh. Sebelah tapi belakangnya. Oh, sebelah kiri. Fieri ya? Nah, OB Frieri. OB Frieri. Ya. Gitu. Hampir sama dengan depan ini ya? Kalau di depan dia untuk body sih kayaknya lebih ke peacock ya. Oh, lebih ke peacock ya. Birunya keren banget ya. Cerah. Masih butuh diproses lagi. Ini Mas Elga, apa? Calon juga nih ya. Apanya? Kalau menurut pandangan Mas Elga, progresnya gimana ke depan? Kalau untuk sekarang saya belum bisa ngomong ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan pertumbuhan badannya, pinnya, warnanya sih bakal calon sih bisa. Bakal calon ini sih bagus sih bisa gitu. Cuman tinggal kitanya aja nih gimana cara nge-progressnya dia gitu. Jangan sampai salah step aja. Oke. Gitu. Nah, biasanya kan gini, ketika ikan di penghobi misalnya katakanlah di Bagol Sulit bagus gitu ya. Datang ke rumah pembeli tiba-tiba jadi nggak perform, jadi nggak bagus. Itu faktor air atau faktor perawatan kan? Faktor air bisa, faktor perawatan juga bisa, terus juga faktor lingkungan dari dianya juga bisa sih. Karena banyak faktor sih yang bikin ikan down apa gimana tuh banyak. Jadi untuk pergantian airnya 2 hari sekali di sini? Tetap 2 hari sekali. 90%? 90%. Siap. Kalau boleh tahu kisaran berapa ini? Kalau dijual gitu? Kalau dijual sih mungkin kisaran ya 700 lah. 700. Ya. Bisa ngobrol santai sama saya. Masih bisa lah, aman katanya. Selanjutnya ini ada OB yellow ya. Nah, ini OB yellow juga. OB yellow juga. Ini bahan-bahan semua ya. Masih bahanan. Masih bahan-bahan semua, ini sudah di progress, sudah di-scut. Memang ikan-ikan yang nanti
next ke depan untuk diikutkan ke ajang arena kontes Mas Lega ya? Iya betul. Ya. Nah, di belakang juga masih ada ya? Masih susah ada. pesennya ya? Iya masih. Nah, ya, nanti kalau sudah rapi, Sudah rapi, jadi, udah oke. nanti kita datang lagi dah. Bisa datang lagi. Dulu kan di sini banyak prontosa ya? Iya betul. Sekarang Ya. udah pindah semua. Ya. Ini masih ada beberapa komteng-komteng Ya masih ada lah beberapa buat hiburan. buat hiburan biasa. Ya, itu sebesar ya, ada OBL. Ya, kalau buat komteng ya cukup lumayan lah ya. Ya, ini juga ada komteng masing-masing lama, tapi dulu masih banyak apa? Sekarang udah mulai jarang nih. Severum udah Severum beberapa udah kejual sih. Udah kejual ya. Tinggal 1 ekor doang itu. Nah ini kan komteng Mas Lega. Nggak nyiapin komtengan, tapi yang bisa nanti ke depannya buat diprogres. Apa ini ada di sini? Kalau misalnya diteliti lagi sih ada beberapa ya. sih ada calon gitu. Jadi nanti misalkan sudah besar, nah saya mau tanya, kan lebih baik langsung di apa namanya? Disekat atau di komteng dulu? Itu Misalkan gini, adegan bagus, ya, saya nggak mau sekat dulu, saya mau taruh di komteng dulu biar cukup besar. Nanti begitu mulai besar, baru saya taruh di progres. Pendapat Mas Lega bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau ikan udah terbiasa komteng, ketika disekat pasti dia mojok, Gitu. stres. Karena kan dia terbiasa rame, Oke. gitu. Terbiasa rame, terus juga kalau pas sudah disekat, dia merasa sendiri, merasa nggak ada temennya, gitu. Mentalnya bisa down. Oke. Kita jadi lebih susah lagi buat progresnya. Butuh waktu lagi ya? Butuh waktu lagi. Minimal beberapa bulan sebelum ada kegiatan. Betul. Kontes. Kalau bisa sih setahun sih. Kalau mau Setahun? habis dari komteng, masuk ke single tank, Setahun. tahun sih minimal. Baik. Karena memang kalau ikan di komteng itu nggak rapi kan? Iya. Pasti walaupun sedikit banyak ada Ada yang cacat, ada yang cacat, ada yang robek, ada yang punya robek, sirip, patah, ya. apa gimana. Baik Mas Lega, saya kira begitu ya. Siap. Sebelum kita tutup, kasih pesan-pesan ke para hobis khususnya buat siklet. Karena kita tahu Mas Lega setiap kali ikut kegiatan kontes pasti ada pulang juara. Alhamdulillah. Ikan-ikannya ya, hampir lah ya. Di mana aja kegiatan kontes saya lihat Mas Lega selalu angkat piala tuh. Ya yang penting kalau kita ngerawat ikan apa ngerawat hewan peliharaan, yang penting tanggung jawab sih. Sama tanggung jawab sama kebutuhannya dia apa. Kita rawat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nanti juga hewan itu akan balas budi lah ke kita. Kita cintai dulu lah. Kita cintai dulu dia. Nanti dia juga bakal cinta kita. Itu aja sih. Begitu juga buat perempuan tuh, kalau kita cintai dia akan cintai balik tuh ya. Kayak gitu sih harusnya. Hewan juga begitu ya. Iya. Baik Mas Lega, sukses terus buat Terima kasih, Om. Siklet. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan progresnya lebih baik. Insya Nanti Allah. kalau galeri barunya sudah rapi, sudah jadi seperti apa, nanti kita akan main lagi. Siap, aman Om. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, sampai sini dulu kita nge-vlog di Google Secret ya. Jangan lupa tonton terus video-video berikutnya persembahan dari Rasa Gathering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.